Hello guys, jangan lupa subscribe, duduk yang manis, dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Hilda Lufitasari. Di sini kita akan membahas soal SBMPTN mata pelajaran geografi dengan jumlah soal 15. Baik, langsung saja. Di bawah ini yang termasuk citra foto adalah apakah option A ultraviolet, ortokromatik, dan pankromatik, option B ultraviolet, ortokromatik, infrared thermal, atau apakah yang C ortokromatik, pankromatik, dan gelombang mikro, yang D gelombang mikro, radar, inframerah thermal, yang E pankromatik, inframerah, dan inframerah thermal. Oke, dalam menjawab soal nomor 6 ini kita harus cari kata kuncinya. Jadi kata kuncinya itu adalah citra foto. Kita ketahui dulu, ini ada suatu gambar yang sudah saya sajikan. Ini menunjukkan adanya beberapa citra yang dihasilkan. Jadi citra itu dibagi menjadi dua, ada citra foto. Nah ini citra yang dihasilkan dengan menggunakan kamera, menggunakan pesawat udara, ini disebut sebagai citra foto. Ini disebut sebagai citra foto. Nah, lalu selanjutnya ada juga ini yang menggunakan satelit. Jadi dalam penggunaan sensornya itu menggunakan satelit. Kalau tadi citra foto ini menggunakan pesawat udara, kalau citra non foto dia menggunakan satelit sebagai sensornya. Jadi kalau dilihat perbandingannya atau pembagiannya, citra dibagi menjadi dua, yaitu citra foto dan non foto. Kalau foto menggunakan pesawat udara, yang notabene lebih rendah dari citra non foto karena menggunakan satelit, sedangkan kalau sensor pada citra foto itu menggunakan pesawat udara. Jadi kalau dilihat dari soal ini, maka jawabannya adalah yang A. Ada ultraviolet, ortokromatik, dan pankromatik ya. Karena ini punyanya citra foto. Sedangkan kalau misalnya citra non foto itu ada citra radar, lalu ada juga citra infrared atau inframerah thermal. Jadi kalau misalnya citra foto ini itu ada ultraviolet, ortokromatik, dan pankromatik sesuai dengan yang ditanyakan di soal nomor 6. Tapi buat citra non foto, karena pembagian dari citra tadi ada yang non foto, contohnya itu adalah citra radar dan infrared thermal. Jadi dia bisa sensor itu bisa mendeteksi berdasarkan panas yang ada di permukaan bumi karena perbedaan dari penggunaan sensor. Oke, sampai sini paham? Penjelasannya ada juga di selanjutnya ini. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa citra itu ada dua, yaitu adalah citra foto dan citra non foto. Ini. Kalau citra foto itu ada ultraviolet, ortokromatik, pankromatik, dan infrared asli. Jadi inframerah yang asli ya, bukan inframerah thermal. Infrared thermal itu udah menggunakan panas bumi. Sedangkan citra non foto itu menggunakan sensor bukan kamera. Yang dihasilkan, output yang dihasilkan dari citra non foto ini yang menggunakan satelit tadi adalah citra infrared merah atau citra inframerah thermal dan citra radar. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 7. Saya bacakan. Negara Jepang merupakan salah satu negara maju di Asia yang industrinya berkembang pesat setelah Amerika Serikat. Faktor pendorong majunya industri Jepang adalah, jadi faktor pendorong majunya industri di Jepang adalah apakah A. kekayaan alam
berlimpah, baik yang renewable maupun yang non-renewable. Yang B, kekayaan tambang emas lebih menunjang perekonomian daripada perikanan. Yang C ini kekayaan tambang batu bara di pegunungan Ruhr. Atau apakah yang D, pembentukan trust dan kartel dalam perusahaan, ataukah yang E, kekayaan batu bara putih untuk PLTA. Nah, ini sudah saya sajikan gambar dari peta Jepang. Tipenya memang memanjang, jadi tipe pulau di Jepang itu memanjang dengan didominasi oleh garis pantai dan dataran tinggi. Jadi di sini tuh banyak sekali ditemukan daerah dataran tinggi. Jadi daerahnya itu bergunung-gunung. Nah, kalau misalnya daerahnya bergunung seperti ini, maka sungai yang dihasilkan akan lebih curam. Jadi banyak terbentuk air terjun. Nah, karena banyak terbentuk air terjun ini, maka turbin yang ada di PLTA itu mudah digerakkan. Jadi gerakan turbin yang ada di PLTA itu karena derasnya aliran sungai yang ada di Jepang, sehingga Jepang itu bisa salah satu faktor pendorong majunya industri itu adalah kekayaan batu bara putih untuk PLTA. Yang disebut sebagai, jadi jawabannya yang E. Yang disebut sebagai batu bara putih untuk PLTA itu adalah kondisi air terjun. Jadi airnya itu deras sehingga dapat menggerakkan turbin yang ada di Jepang. Oke, ini saya berikan contoh. Nah, ini. Jadi yang disebut sebagai batu bara putih di Jepang itu adalah istilah untuk air terjun. Karena kan tadi di Jepang memang bentuknya itu sungainya pendek-pendek, jadi tidak cocok untuk transportasi air. Jadi nggak cocoknya itu untuk menggerakkan turbin PLTA. Jadi di Jepang itu memang sungainya jarang sekali untuk dijadikan lalu lintas air. Makanya di sini dijelaskan tidak cocok untuk lalu lintas air karena sungainya yang pendek-pendek dan curam. Karena curam tadi menyebabkan derasnya aliran sungai sehingga menggerakkan turbin yang cocok untuk PLTA. Seperti itu. Oke. Jadi jawabannya yang E ya, kekayaan batu bara putih untuk PLTA. Halo guys, aku mau ngasih tahu kamu kalau video ini belum selesai. Kita masih ada sambungannya lagi. Jadi kalian tetap stay di channel teman belajar ini dan saksikan video lanjutannya. Oke ya, bye bye.